Halo, Halo, halo. Oh, boleh malam-malam. perkenalan dirinya dulu? Halo guys, nama gue Gian. Panggil gue Gian sih biasanya. Oh, perkenalkan nama saya Antoni Tantok Santoso, biasa dipanggil Antoni sih. Gue pengen nanya nih, lu pernah gak sih pacaran? Nah, Yang paling lama nih, Hmm. itu juga pas masih SD sih yang paling lama. 2 tahun sih. Waktu pacaran itu kayak ini gak sih mikirin tentang komitmen gitu? Kalau dulu sih komitmen sih belum ada sih ya, karena dulu pacaran ngeliat temen sih, jadi katanya nyoba seru gitu. Ya ada komitmen. Komitmen gue ya, gue sih ngebebasin pasangan gue pada saat itu untuk ngelakuin apa yang dia pengen gitu tanpa gue larang-larang. Tapi itu juga berlaku harusnya sebaliknya ke gue. Jadi kalau gue mau ngapa-ngapain juga dia nggak ngeganggu urusan gue juga gitu. Kamu ada gak sih kayak komitmen gitu? Karena kan kalau pacaran atau apa gitu kan butuh waktu dengan pasangan tuh. Kalau saya sendiri sih masih ada problem, kadang nggak bisa bagi waktu gitu. Kemarin sih relationship gue sama yang komitmen itu kayaknya batal deh. Oh, kenapa tuh? Kenapa bisa batal tuh? Dia jalan deh sama mantannya. Oh gitu. Hai kaula muda, selamat datang di Talk With Me Podcast bersama host kalian, Tiara Febriani. Nah, hari ini aku ditemani nih oleh salah satu dosen ternama dan dikenang oleh mahasiswa jurnalistik jurusan aku nih. Beliau juga merupakan mahasiswa di Universitas Padjadjaran dan menempuh studinya hingga S2. Ia memiliki gelar sarjana sosial dan juga magister ilmu komunikasi. Beliau juga merupakan dosen tetap ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Langsung aja kita sambut Pak Ariel Omaria. Halo Pak, siang Pak. Nah, gimana Pak kabar Bapak Pak? Sehat ya, syukurnya sampai hari ini baik-baik aja. Udah nggak sabar pengen liburan. Libur, iya. Libur. Nah, kita hari ini di sini tuh mau ngebahas tentang komitmen dalam hubungan nih Pak. Karena kan zaman sekarang orang-orang pada ngomongin tentang komitmen issues gitu-gitu kan Pak. Nah, aku pengen nanya nih ke Bapak, menurut Bapak definisi komitmen itu apa sih? Oke, komitmen ya. Komitmen ini bisa diterapkan dalam banyak bidang. Misalnya orang komitmen sama kerjaan, komitmen sama bisnis, komitmen sama sekolah. Jadi intinya tuh sebenarnya tuh kayak semacam sikap untuk mau setia, berdedikasi, suportif seperti itu. Tapi kalau kita mungkin bisa sempitin dalam konteks, karena biasanya orang ngomong komitmen itu di hubungan ya, maka komitmen dalam konteks hubungan itu bisa diartikan, saya sih bilangnya itu kemauan. Jadi kemauan untuk kita mau lewati seluruh kondisi atau perubahan dalam hubungan, karena hubungan itu kan ngalamin kondisi yang berbeda-beda, ada perubahan. Nah, itu kemauan untuk melewati semuanya itu. Juga kemauan untuk mau bekerja sama untuk mengusahakan keberhasilan hubungan tersebut. Jadi komitmen itu bukan pasif, ya udah yang penting gue sama lo, gue nggak selingkuh gitu. Enggak, tapi juga aktif mengupayakan keberhasilan, bikin hubungan tuh tetap manis, tetap seru gitu. Jadi aktif mengupayakan keberhasilan. Dan terakhir mungkin kemauan juga untuk mau mematuhi aturan atau batasan yang udah disepakati bersama dalam hubungan tersebut. Jadi ini bicara kemauan dari masing-masing pihak gitu ya. Seperti itu mungkin kalau menurut saya komitmen dalam hubungan. Oh, jadi menurut Bapak kalau komitmen ini lebih ke setia dalam misalnya kayak dalam hubungannya ada perubahan ya tetap lanjutin bersama, terus gimana cara have fun dalam hubungan itu. Betul, gitu ya, bisa Pak. tetap berhasil. Iya, betul. Nah Pak, kemarin kita juga sempat wawancara nih dengan narasumber kita yang merupakan guru BK. Nah, dia tuh menjawab pertanyaan kita gitu dalam bentuk teori gitu Pak nih tentang definisi komitmen. Boleh nih kita tonton aja langsung cuplikannya. Sip. Iya, benar-benar definisi komitmen itu gimana Bun dalam sebuah hubungan percintaan gitu Bun, dalam relationship? Oke, kita bahas secara teori dulu kali ya. Jadi ada namanya teori cinta yang dikeluarkan sama Sternberg. Jadi teori cinta itu tuh dia tuh percaya bahwa kalau cinta itu keutuhan hubungan atau panjangnya hubungan itu dipengaruhi sama 3 hal. Ada passion, ada intimacy, sama ada decision atau komitmen.
Nah, jadi komitmen itu ada salah satunya nih. Jadi komitmen tuh nggak berdiri sendiri sebenarnya. Jadi masuk di fondasi cinta itu. Kalau pengertiannya, komitmen itu adalah penilaian kognitif seseorang terhadap hubungan yang dia milikin, serta keinginan seseorang untuk bertahan di hubungan itu. Jadi gimana dia menilai hubungannya dia, gimana dia mengatakan, ini aku sedang dalam kondisi apa sih gitu. Atau gimana dia memandang apa yang terjadi sama hubungannya dia dan keinginan untuk bertahan. Itu namanya komitmen. Oke Pak, nah menurut narasumber kita kayak gitu Pak. Nah menurut Bapak sendiri dari cuplikan ini gimana Pak? Ya, tadi kan sebenarnya mau ada keinginan gitu, ada kemauan dan juga bahas soal batasan bahwa iya kita komitmen itu harus ada kesepakatan batasannya tadi itu aturannya. Saya justru kadang yang bikin komitmen jadi membingungkan atau meragukan adalah karena kita nggak punya batasan. Gitu, yang mau bilang misalkan susah untuk komitmen sama hubungan yang cuma bilang yuk kita ngeflow aja. Ngeflow tuh nggak ada batasannya, mau soal waktu, mau soal ngapain, kita benar nggak tahu. Susah untuk berkomitmen dalam kondisi di mana ya kita lihat aja dulu, atau mungkin bahasa zaman anak saya itu kita jalanin aja dulu. Nggak ada yang masalah dengan menjalani asal jelas dari tujuannya. Itu kan batasannya, tujuan itu kan berarti kita batasin kita mau ke sana. Jadi saya merasa bahwa emang kita berarti udah sepaham dalam hal ini mengenai bahwa komitmen bicara keinginan, kemauan. Tadi juga bilang bahwa kita menilai, kita mengukur, kita mesti punya pertimbangan sama hubungan ini. Nah, kayak kondisinya kayak apa sekarang? Saya harus bersiap-siap menghadapi itu gitu. Itu kondisi, kita harus peka sama keadaannya. Kalau ada perubahan, saya bakal tetap ada di situ dan saya mau bersumbangsi pada hubungan tersebut. So, itu saya pikir sangat bagus sekali dan sejalan ya sama apa juga yang saya pikirkan gitu sih. Oke Pak. Nah aku juga pengen nanya nih Pak, Bapak punya nggak sih pengalaman gitu dalam hubungan gitu kan, terus komitmen gitu, pengalaman tentang komitmen sendiri itu ada nggak? Oke. Yang bisa Bapak kasih ke kita? Oke, saya kasih contoh 2 misalkan yang udah lewat sama yang sedang saya jalani. Saya pernah pacaran dan waktu itu sayangnya yang saya pikir cukup adalah kita saling mencintai, itu aja. Pokoknya asal gue suka sama lu suka sama gue udah. Lalu kita sama-sama berasumsi bahwa karena kamu cinta sama saya cinta sama kamu, maka kita seharusnya udah sama-sama ngerti mesti ngapain. Apa yang mau kita lakuin. Bahwa apa yang saya inginkan sama dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Apa yang dia harapkan dari saya, apa yang saya harapkan dari dia, itu kita bersama berasumsi. Kita nggak pernah sepakati bareng. Kita juga bermain-main. Karena saya bermain-main dengan komitmen saya merasa bahwa kayaknya gue bisa. Tapi saya salah mengerti bahwa hanya dengan mengatakan saya komitmen, itu tidak berarti saya mampu. Komitmen itu harus ditunjukkan gitu. Bukan cuma diomongin gitu. Saya harus tunjukin. Dan itu perjuangan hari demi hari. Saya pikir sekalinya saya ngomong komitmen maka itu beres. Harusnya dia udah yakin dan gak meragukannya. Tapi ternyata ya saya menunjukkan sikap-sikap yang tidak menunjukkan itu. Makanya pasangan saya mempertanyakannya. Hubungan jadi tegang. Saya juga sama dia. Nah beda sama sekarang misalkan saya udah menikah. Maka ketika menikah saya sudah sama juga. Ada komitmen situ bahwa kita akan ngomong misalkan kalau kita ada masalah. Kita akan sampaikan dan saya akan dengarkan kamu akan dengarkan saya. Kita punya suara yang sama di situ. Kita juga bisa komitmen uang adalah milik bersama. Jadi setiap kali kita mau gunakan uang kita harus ngobrol. Dan ini yang juga saya alami setelah berkeluarga pun, kalau kesepakatan itu terganggu atau saya langgar, maka itu membuat hubungan jadi tegang. Tapi selama kesepakatan itu dihormati, dijaga dan dipelihara dan ditunjukkan, dibuktikan day by day, itu menolong hubungan tidak mengalami ketegangan terus-menerus. Tentu saja ada ketegangan, tapi ketegangan yang terus-menerus itu melelahkan. Hubungan akan bisa capek dan ya rusak. Gitu. Jadi itu yang saya alami waktu saya young and stupid gitu ya. Masih muda dan pokoknya cinta mengalahkan segalanya pokoknya. Selesai pokoknya. Selalu cinta sama gue cinta sama lu. Kita nggak perlu terlalu banyak komunikasi. You know what I know lah gitu ya. Tapi nggak kayak gitu, nggak sederhana itu. Itu adalah buah melakukan, membuktikannya, mengkomunikasikan itu hari demi hari. Itu yang saya alami mungkin pengalamannya.
Oke, berarti Hmm. kalau komitmen itu nggak cuma harus diomongin, tapi juga harus dilakukan juga ya. Betul, Terus dua-duanya juga ya ada dikatakan dan dilakukan udah gitu. diomongin, iya. Terus kalau komitmen berarti harus ada kesepakatan yang dua-dua juga harus sepakatin gitu kan ya. Jangan satu doang yang sepakat ya satu. Iya, kadang-kadang yang satu nggak tahu. Oh, aku kira kamu pengennya begini. Aku pengennya begitu. Iya. Mereka nggak pernah ngomong. Mereka berasumsi bahwa yang saya ingin tuh kamu juga pasti pengen. Belum tentu. Berarti komunikasi juga penting ya Pak di sini. Aha, Kalau dalam iya, komitmen. bukannya mau nyombong tapi ya itu penting. Iya. Mentang-mentang anak komunikasi. Oke Pak. Dan aku juga pengen nanya nih, seberapa jauh sih seseorang itu dapat disebut sebagai orang yang komit dalam pasangannya? Akankah dengan sekedar dengan menunjukkan cinta kayak Bapak tadi kan, itu secara rutin, atau setia kayak nggak selingkuh, itu udah dapat disebut sebagai komitmen? Betul, kita harus tunjukkan dengan tindakan. Dan itu tadi tuh nggak pasif ya, cuma ngomong gini. Yang penting kan gue nggak ngelirik orang lain gitu. Ya kalau dia cuma diem aja ya, saya sih bilang saya berkomitmen kok sama batu. Saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu nggak ada manfaatnya gitu. Kita harus tunjukkan juga dengan aktif. Jadi kalau cuma saya nggak ngelirik orang lain, tapi saya nggak menunjukkan sayang saya kepada kamu, misalkan, itu kan jadinya kayak kalau gitu saya siapa di mata kamu? Nah, kita perlu tunjukkan itu. Terutama juga komitmen itu akan kelihatan pada saat ada masalah. Ketika ada masalah, apakah saya menunjukkan bahwa saya serius menghadapinya dan saya mau ini selesai supaya ini demi kita bersama-sama, menghadapinya pun bersama-sama. Saya tidak menyalahkan itu kesalahan kamu, itu urusan kamu yang punya masalah, kamu yang harus enggak. Saya bersama-sama. Ini dari pengalaman saya berkeluarga, salah satu yang menolong saya dan istri saya. Kami punya beberapa kali ada keadaan yang berat menimpa keluarga kami, dan itu bukan karena salah kami berdua, keadaan aja. Tapi ketika di bawah tekanan yang bukan salah kita berdua pun, itu bisa berpengaruh merusak hubungan. Tapi saat seperti itu, katanya salah satu perkataan yang melegakan, yang mengikat kami berdua adalah kita hadapi bareng-bareng gitu. Ini bukan masalah lu doang, ini masalah saya juga. Kita bersama-sama. Ini bukan salah kamu atau salah saya. Kita udah bareng-bareng, so ini masalah bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Nah, itu satu bentuk menunjukkan komitmen bahwa apapun yang terjadi, kondisi perubahan apapun yang mungkin nggak enak buat saya atau nggak enak buat kamu, ini bukan persoalan masing-masing. Ini kita berdua. But tadi bagus kalau kata narasumbernya Ibu Guru BK ini bahwa ada perbedaan memang kekuatan atau tingkat komitmen berpacaran dengan menikah. Ya gitu ya. Ada perbedaan yang kita perlu perhatikan juga supaya jangan sampai kita udah kayak komitmennya udah menikah, sementara hubungan ini sebenarnya nggak cukup kuat untuk itu. Gitu. Kita harus lihat juga kondisinya. Kan kita tadi aku udah nanyakan ke Bapak tentang gimana sih komitmen yang baik gitu ya kalau menurut Bapak. Ya, nah sekarang kita nonton lagi nih cuplikan dari narasumber kita, gimana sih komitmen yang baik menurut Guru BK kita. Oke. Baik, terus pertanyaan selanjutnya, komitmen yang benar itu menurut Bunda tuh gimana, Bun? Komitmen yang benar itu sebenarnya komitmen yang bisa dijalankan ya. Cuman kan untuk bisa menjalankan itu tuh butuh beberapa hal. Ya agak komitmen yang yang benar tuh yang dijalankan, bukan yang diucapkan doang nih. Pengen berkomitmen kan kayak gitu. Nah, untuk bisa membuat komitmen itu berjalan sebenarnya banyak teori. Lagi-lagi pakai teori ya supaya kan lebih pakem gitu. Nah, kalau teori yang Bunda pakai ini salah satu teori yang terkenal, dia tuh teori determinasi diri, self determination theory. Jadi teori motivasi yang digunakan orang untuk menilai komitmen. Jadi komitmen itu sebenarnya luas ya bahasa atau cakupannya. Di teori determinasi diri ini dia menyatakan bahwa kalau orang yang tahu apa yang dia mau, apa tujuan hidup dia, apa pilihan hidup dia, apa yang mereka suka, apa yang mereka mau capai, mereka itu jadi lebih mudah nih menentukan mau berkomitmen apa enggak, mau ngambil pilihan apa, mau memutuskan apa enggak, mau bertahan apa enggak, karena tahu. Gitu. Jadi teori motivasi yang membahas tentang komitmen. Nah, sama ketika kita punya pasangan gitu. Di pasangan kita ini kita punya tujuan, kan kalian pacaran tuh kan nggak
harusnya punya tujuan, bukan hanya mencapai kepuasan akhirnya berhasil ngedapatin si dia, akhirnya aku bisa melakukan dia, kan nggak kayak gitu. Setiap hubungan itu disarankan memiliki tujuan yang disepakati sama kedua belah pihak. Nah, lagi di komitmen itu, kalau teori ini dia tuh ada 3 hal yang dibahas. Oke. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya kita pakai teori ini, self determination theory, ya hal yang pertama bisa dilakukan ada tahu dulu tujuan, tadi yang udah bilang. Tahu tujuan, kemudian setelah tahu tujuan, tahu kapasitas diri. Kapasitas diri itu kita mampu apa enggak. Ada memiliki keterikatan atau hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Nah, ini tuh agak sulit ya, karena kita nggak bisa memaksa kita akan hidup di orang tua yang seperti apa. Tapi secara teoritis, orang-orang yang berasal dari keluarga yang harmonis, teman yang suportif, membutuhkan lingkungan yang bisa dibilang punya positive vibes, itu akan lebih mudah membangun komitmen. Karena dia belajar untuk menghargai orang lain, memahami, kemudian belajar untuk bisa menempatkan diri dengan hal yang positif. Beda dengan orang-orang yang punya kesulitan berhubungan dengan orang. Terus yang ketiga, terakhir ya, perasaan mampu. Jadi tadi itu kan udah tahu nih tujuan, tahu kapasitas diri. Oh, aku bisa. Nah, kemudian ditemani nih sama perasaan mampu, perasaan yakin, perasaan bisa pada diri sendiri untuk ngambil keputusan tadi. Itu kalau misalnya cukup tahu aja, iya aku tahu aku bisa, tapi cemen, nggak ngelakuin apa-apa, tapi nggak ngusahain apa-apa, ya nggak akan jadi apa-apa juga. Kita kan jadi dengan tahu, terus ternyata dia bisa, dia mampu, dikuatkan dan dijalankan. Nah, 3 teori ini tuh salah satu hal yang bisa mendukung komitmen itu terjalan baik atau terjalan bisa dibilang panjang. Ini Pak, merupakan pernyataan dari narasumber kita. Menurut Bapak gimana Pak? Menurut Bapak? Oh iya, saya setuju sama Bang bahwa kita harus tahu ekspektasinya. Nah, kadang-kadang orang punya ekspektasi yang nggak masuk akal, misalkan. Ya, saya pengen kamu gini. Ya, kalau itu tidak masuk akal atau berlebihan, ya itu akan membuat komitmen sangat mudah. Saya bilang bukan nggak mungkin sekali lagi ya, tapi akan membuat tekanan lebih besar. Kita akan merasakan bebannya lebih berat. Kalau kita punya ekspektasi yang nggak masuk akal, misalkan saya pengen kamu selalu ada buat saya dan jangan pernah ngecewain saya. Wah, susah berkomitmen sama sesuatu yang kita rasa kamu menantikan seorang malaikat gitu, seorang yang mungkin bisa maha hadir dan tidak pernah merasa lelah gitu. Oleh karena itu kita perlu, bagus juga kalau kita mau jujur mengenai ini ekspektasi saya dan lalu bersedia untuk bernegosiasi. Ya, banyak hubungan sayangnya dimulai atau lebih banyak dimulai dengan pokoknya kita saling cinta dan selesai. Nah, kita saling cinta itu modal bagus. Tapi kita juga harus mau terbuka, jujur bilang, saya mau begini-begini, bagaimana dengan kamu, menurut kamu gimana? Dan kalau dia tidak sepakat tadi dengan aturan atau dengan tujuan tadi kan ya, perlu tujuan, ya kita nggak bisa paksain. Nah, gitu. Itu juga harus jebakannya bahwa orang kalau sudah terikat perasaannya atau emosinya udah nyantol, mereka cenderung untuk menjanjikan apapun yang penting jalan gitu. Ya, kumaha engke kalau kata orang Sunda, gimana nantilah aja gitu ya. Oke, jadi berjalan aja dulu, tapi nggak merasa gini, dia punya masalah, punya issues, nggak apa-apa, nanti saya bisa ubah dia, padahal nggak terjadi. Itu kita mesti hati-hati. Itu yang lalu membuat komitmen jadi berat, atau salah satu pihak bisa merasa bahwa saya ditipu, saya pikir kamu kayak gini, ternyata kok kayak gitu ya. Itu kita mesti waspada. Dan tadi ada yang menarik tuh yang saya juga setuju soal kemampuan seorang berkomitmen itu satunya ditopang oleh lingkungan yang dia punya. Bukan berarti kalau seorang memulai tadi dengan kondisi yang tidak ideal ya, misalkan keluarga yang tidak suportif, broken home, bahwa dia tidak mungkin sama sekali bisa berkomitmen. Bisa, tapi dia akan punya tantangan yang mungkin lebih besar. Tapi sebaliknya orang-orang yang punya lingkungan yang sehat atau orang-orang yang suportif, keluarga dan teman, dia bisa mengurangi, itu semua bisa mengurangi beban tekanan pada hubungan tersebut. Kebayang nggak kalau misalkan seseorang menggantungkan seluruh harapan hidup dan impiannya ke dalam tangan Tiara? Itu akan jadi berat buat Tiara. Dan dia merasa bahwa kamulah sumber kebahagiaan saya. Betapa susahnya itu. Karena ada kalanya kita akan roboh, capek, dan kita capek, kita roboh, dia pun roboh bersama dengan kita. Tapi kalau dia punya support system yang lain, yang bisa tahan beban itu. Bahkan saya sama istri pun, kami nggak merasa bahwa
kamu tuh segala-galanya. Enggak, kita punya support system juga. Karena kita tahu itu sehat buat kita. Perlu ada orang lain yang bisa ngasih tahu dan bisa menopang. Itu teman bicara, itu tuh perlu gitu. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai lupakan itu. Dan punya teman-teman yang sehat itu memberi kita informasi yang sehat juga. Banyak orang komitmennya salah, menuntut ini itu yang gak masuk akal. Kenapa? Karena misinformasi. Banyak orang tidak mau ambil komitmen, takut ngambil komitmen. Kenapa? Karena punya teman-teman segeng yang semuanya tuh orang gagal komitmen. Jadi mereka bilang, oh ya itu komitmen tuh gak penting, gak sehat, gak masuk akal. Gak ada orang komitmen zaman sekarang. Enjoy your life ya. Kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang salah juga, kamu jadi istilah yang terkenal tuh, FOMO dan FOBO. Kamu fear of missing out. Kamu, teman-teman gue kok pada belum nikah ya, kayaknya seru-seru aja. Gue mau nikah jadi takut. Ya, kayaknya gue kehilangan something, missing something gitu. Atau fear of FOBO tuh, fear of better option. Kayaknya selalu ada, gue putus sama yang ini, sekarang gue punya cowok yang lebih bagus. Kemarin gue putus sama cewek gue punya cewek yang lebih bagus. Kita yang nggak putus-putus lalu mulai meragukan, udah bener belum ya? Jangan-jangan ada orang lain di luar sana. Nah, kita mesti hati-hati membentengi diri juga dari informasi-informasi yang salah, yang bukan berarti mereka jahat, tapi mereka mungkin nggak melihat seluruhnya. Makanya perlu kita punya orang-orang yang lebih dewasa, yang berhasil dalam hubungan benar-benar dan punya contoh-contoh itu sehingga kita bisa lihat, oh itu caranya komitmen. Oh, komitmen tuh nggak selamanya indah. There will times that you will get tested gitu. Nah, saat itu saya mesti bertahan. Saya mesti belajar caranya seperti apa. Jangan belajar sama yang istilahnya bego-begonya sama. Ya bego-begonya sama, kesalahannya sama. Ya gitu kan ya. Jadi kita mesti hati-hati. So tadi bagus banget yang disampaikan sama ibu guru BK ini yang saya belum tahu namanya. Jadi dan secara teori maupun secara praktek itu konfirmasi. Mungkin terakhir tambahan saya gini, soal kemampuan. Nah, kemampuan ini agak tricky memang. Sebab ketika kita mau komitmen, kita cuma bisa mengukur kekuatan kemampuan kita dari pencapaian-pencapaian di masa lalu. Gitu. Sebab yang hari depan kita nggak tahu, terus terang aja kita nggak tahu. Nah, ini bisa bagus, dalam arti ada orang-orang yang karena sudah mengalami dalam hidup dia berani mengambil tanggung jawab, terbukti dalam keseharian dia. So ketika ditanya, mau kamu komitmen sama hubungan ini, dia punya semacam keyakinan bahwa saya bisa melalui ini. Dan saya udah lihat terbukti bahwa pasangan saya atau calon pasangan saya bisa diajak ngobrol, bicara, dan kerjasama. Bagus. Tapi juga sayangnya kalau kita terlalu berfokus pada kemampuan, ini menurut pendapat saya ya, banyak orang akan bilang saya belum siap. Pertanyaannya, emang nggak ada yang bisa yakin 100% dia siap gitu. Karena kita nggak tahu apa yang di depan. Yang kita bisa ukur cuma dari apa yang kita lalui selama ini. Nah, ada orang-orang yang terlalu mengukur kemampuannya karena melihat masalah di depan dan dia langsung mikir, aduh nanti kalau punya anak gimana? Gua nggak siap. Enggak, gue gimana nanya hari ini lu siap komitmen nggak dengan kondisi yang lalu? Dan kita juga jangan mengukur ke depannya seperti apa tanpa melihat ke belakang. Orang ini punya kemampuan itu nggak? Jemput tepat waktu nggak? Waktu salah mau tanggung jawab nggak? Kalau berkelit terus setiap kali salah, ya itu bukan siap komitmen. Terserah dia mau ngomong apa. Gitu. Kita perlu. Jadi kita harus hati-hati, jangan kemampuan tuh jangan langsung diukur bahwa karena banyak orang yang sebenarnya udah membuktikan, cuma dia udah keburu takut, dia bilang saya belum siap. Akhirnya nggak ada yang siap sih. Ya, kita cuma siap kalau saya bilang kita bisa mempersiapkan diri, tapi untuk tahu saat benar-benarnya kita siap apa enggak, kita akan diuji. Dan saat seperti itu kita belajar bahwa ternyata ada yang kurang, it's okay, belajar lagi. Itu mungkin tapi most of it saya setuju, bagus sekali apa yang disampaikan dan itu juga support sama teori yang kuat. Gitu. Oke, makasih Pak atas pendapatnya. Oke, nah kalau gitu pengen nanya, gimana sih Pak cara ngerubah orang yang punya kayak menurut dia, aduh gue gak bisa komitmen nih kayaknya, terus kayak waktu pengen pacaran pun juga kayak dia gak punya tujuan yang jelas gitu Pak. Aduh, susahnya gini Tiara, bahwa kita gak bisa ngubah orang, itu yang pertama kita mesti terima. Iya sih, kita gak bisa ngubah orang, itu ilusi kita mau ngubah orang. Tapi kita bisa mungkin memberi saran-saran. Kalau ada seorang yang bilang, saya iya, tapi minimal satu gini loh. Kalau orang ini susah berkomitmen, kalau dia mengakui bahwa iya, saya takut berkomitmen. Nah, kita bisa gali, tolong dia dengan gali, apa sih yang kamu takuti? Dan kalau dia bisa jujur, bisa bilang, iya saya takut ini itu, yuk telusuri akar masalahnya dari mana. Tadi misalkan bahwa apakah dia punya keluarga yang mungkin memberi contoh, misalkan orang tuanya bercerai sehingga dia takut berkomitmen. Aduh, ngapain komitmen kalau ujungnya akhirnya berpisah juga ya. Atau mungkin dia pernah dikhianati di hubungan-hubungan sebelumnya. Nah, waktu kita bisa bantu gali seperti itu. At least kita bisa tolong ya. Kenapa kamu takut, dan kalau dia
syukur-syukur mau terbuka, mau dig deep down inside of him or her bahwa iya ini yang gue rasain, gue takut gini-gini. Oke, kita bisa pelan-pelan mengajak, memberikan bukti-bukti, fakta-fakta yang bisa mengimbangi, informasi-informasi yang berimbang supaya dia nggak ketakutan lagi. Contohnya, misalkan, oke, gue takut orang tua gue akan berakhir seperti orang tua gue. Kita bisa lihat, ini ada contoh lain loh, yang ternyata dia nggak berakhir seperti orang tua dia, malah kondisinya lebih buruk orang tuanya daripada lo. Berarti ada kemungkinan berhasil. Kamu bisa, tapi kamu mesti lakukan hal-hal ini, ya. Oh, nanti gue takut orang itu bakal mengkhianati gue. Oke, kenapa lu dikhianati terakhir? Ya, habis gue pacaran sama orang kayak gini. Lalu kita bilang tuh, kan ada alarmnya, ada red flagnya sebenarnya. Cuma kamu nggak lihat. Tapi kan kamu sekarang bisa belajar dari situ. Yuk kita cari orang yang benar kalau gitu. Nah, dengan memberi informasi sebanyak mungkin, lalu kita bisa jadi support system buat dia. Gini, kalau kamu mau menolong seorang berkomitmen, kamu harus menunjukkan bahwa kamu juga orang yang berkomitmen sama dia. At least paling nggak sebagai teman. Bahwa gini, hey, lu bikin salah, ya. Tapi gue nggak akan pernah datang bilang sama lu. Gue bilang juga apa, salah lu sendiri. Gue nggak mau lagi sama lu. Enggak, lu teman gue. Kalau lu salah, ya kita nangis bareng. Ya tangan gue bakal nangkep lu. Dan gue gak akan pernah bilang kita gak temenan lagi. Tapi ayo, kalau lu mau pergi jauh, kita akan temenin terus. Kita akan selalu ada di belakang lu, mendukung lu. Nah, waktu dia tahu ada orang-orang yang komitmen sama dia juga, sebatas bahkan sebagai teman doang, dia tahu bahwa ada harapan di muka bumi ini. Nah, itu paling gak bisa kita lakukan untuk bantu. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Satu lagi. Ya? Suruh dia dengerin juga podcast tentang komitmen dan itu mungkin bisa kasih dia informasi yang lebih terang gitu ya. Ya, suruh dengerinnya jangan yang aneh-aneh terus gitu. Iya, benar. Oke, Pak. Nah, kemarin tuh kita juga sempat ngumpulin data-data itu berupa Voxpop, Pak, yang merupakan kuesioner yang kita bagikan ke 40-50 orang. Nah, persentase jawaban mengenai komitmen dalam hubungan percintaan menunjukkan bahwa komitmen dalam hubungan tergolong rendah. Nah, kata kebanyakan persentase yang paling tinggi itu gara-gara mereka nggak serius, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, faktor-faktor komitmen rendah tuh disebabkan oleh apa? Oh, saya pikir kata tidak serius di sini, kenapa seorang tidak mau serius? Itu mungkin bisa memberikan lapisan yang lebih dalam lagi. Kebanyakan sih komitmen issues tuh karena rasa takut. Takut ya. Ya kenapa kamu main nggak mau serius? Ya karena kalau serius takut kalah, gitu kan ya. Nanti kalau terlalu serius banget kecewa, gitu kan ada yang. Ya orang takut sih. Jadi banyak basicnya karena rasa takut kalau menurut saya. Nah makanya tadi rasa takut itu harus diaddress, harus dihadapi, harus diakui, digali, dan lalu juga ya dihadapi pada akhirnya bahwa bahwa dan tadi juga pertolongannya informasi-informasi yang salah takutnya. Tuh kan misalkan di sini trauma masa lalu tuh kan ada gitu bahwa trauma masa lalu itu ketakutan tuh biasanya itu. Ya ketakutan juga. Toxic misalkan hubungan gue toxic. Oke, tahu nggak bahwa sebenarnya semua orang tuh toxic? Gitu. Kita kadang punya informasi yang keliru. Gue mau cari orang yang nggak toksik. Enggak, semua orang punya kadar toxification-nya gitu. Mereka punya kadar racunnya masing-masing. Yang ya jadi yang baik adalah kalau orang itu sadar dirinya ada toksik dan dia coba untuk kendalikan. Dan waktu itu muncul dia nggak beralasan, dia bilang iya itu gue lagi toksik. Maafin gue mau berubah. Nah kadang orang-orang punya informasi yang keliru, ekspektasi yang keliru sehingga akhirnya misinformasi kalau saya masih bilang gitu, sehingga akhirnya mereka menganggap komitmen itu sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang harus dihindari. But kalau tadi ngeliat itu ya tadi tuh rasa takut sih rata-rata kayak itu banyak alasan tadi akarnya di mana ada rasa takut yang mereka rasakan yang mungkin mereka belum pernah alami cuma udah keburu ketakutan. Nah biasanya kita lawan sama informasi yang benar. Informasi yang benar itu bisa menolong mengurangi ketakutan. Orang takut sama COVID, kasih informasi yang benar bahwa ini risikonya, ini cara penanggulangannya. Tetap waspada, tapi udah nggak setakut dulu. Kayaknya keluar rumah aja kena COVID. Nggak kayak gitu. Kasih informasi yang benar tentang hubungan. Expose diri mereka dengan informasi yang tepat, sumber-sumber yang tepat, orang-orang yang juga berhasil, ya gitu. Maka mereka bisa melihat bahwa ketakutan mereka bisa menurun. Tapi tadi kita cuma bisa kasih depan mereka. Mereka yang harus mengolahnya dan memutuskan buat diri mereka sendiri. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Oke. Jadi Bapak setuju ya kalau misalnya kayak
untuk memperbaiki komitmen itu berarti harus komunikasi lancar gitu lebih banyak, terus build trust juga, terus ya lebih. Ya itu kan Ada tambahan lagi nggak? Ya jujur, lebih terbuka, jujur saling juga, mengerti, iya. komunikasi. Itu tuh komunikasi semua tuh. Itu di kalau Iya, dijumlahin komunikasi tuh sih ya, itu iya. communication issues itu semua itu ya. Gitu. Iya. Time juga tuh waktu ya. Tandanya bahwa kita berkomitmen. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Sekian Pak wawancara kita Pak pada hari ini. Terima Oke, kasih thank you Pak sudah datang banget. Ya, ke sama-sama. podcast hari Asik ini nih Pak. ya. Topiknya keren, bagus banget. Oke. Terima kasih banget Pak. Sama-sama. Oke. Oke, so that's it. Sekolah Muda, terima kasih telah mendengarkan podcast Talk With Me dengan host kalian, Tiara Febriani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.